Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jogja Vanesia YouTube channel. Kali ini saya akan mengajak sahabat Jogja Vanesia dan juga pemirsa yang lain untuk melihat bagaimana saya akan memindahkan seedling anggrek yang saya beli tempo hari di Panjatan Orchid. Mungkin teman-teman masih ingat, saya membeli seedling anggrek dendrobium di Panjatan Orchid dan sudah saya pindahkan ke pot plastik. Tapi saya ingin mencoba untuk memindahkannya di media kayu yang sudah saya siapkan. Secara idealnya ketika nanti akan jadi media tanam anggrek, mestinya kulit-kulit batang kayu ini harus dikelupas dulu seperti ini. Ini sudah dikelupas sehingga nanti siap juga untuk menjadi media tanam. Namun juga beberapa kulit masih tetap saya biarkan seperti ini, masih ada lumutnya juga. Ini nanti akan memperindah ketika nanti sudah jadi batang pohon dengan beberapa tanaman anggrek yang melekat di sini. Oke, dan untuk menanam anggrek di media kayu ini ada beberapa alat yang perlu kami siapkan. Yang pertama yaitu kawat ya. Kemudian tentunya yang utama adalah bibit anggrek. Ini sudah saya siapkan bibit anggrek dendrobium keriting ini ya, nanti bunganya keriting. Kemudian saya siapkan juga moss. Moss ini adalah akar tumbuhan-tumbuhan yang merambat atau melekat di pepohonan yang banyak dijumpai di hutan-hutan ya. Ini seperti ini moss. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah cadot. Ini sebagai nanti untuk memasang kawat pengikat dan juga ketika kita butuh pemotongan kawat pakai ini. Perlu saya jelaskan juga bahwa sebelum moss ini digunakan, ini harus kita rendam dulu dengan fungisida selama kurang lebih minimal 2 jam ya, agar jamur-jamur yang melekat di media tanam ini bisa mati atau tidak berkembang biak nantinya ketika sudah menjadi media tanam anggrek. Kemudian juga sudah saya celupkan di vitamin B1 ya. Vitamin B1 itu vitamin untuk tanaman, terutama untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi ini sifatnya sudah basah, kemudian bebas dari jamur. Oke, kita mulai saja. Saya akan bongkar anggrek ini karena ini sudah ditanam di pot, tentunya harus saya bongkar dulu. Saya bongkar ya. Ini adalah seedling anggrek dendrobium bunga keriting yang akan saya pindahkan ke batang pohon kopi yang sudah mengering, yang sudah saya siapkan beberapa minggu yang lalu, karena kami harus yakin bahwa ketika batang pohon kopi ini menancap di pot tidak akan goyang lagi, sehingga saya butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuk pengeringannya. Kita carikan moss yang agak lebar biar bisa menutup ini. Jadi harus dipastikan bahwa seedling anggrek ini tertutup ya, tertutup oleh moss agar akar-akarnya juga terlindung ketika nanti di masa awal penanaman di batang pohon akarnya tidak rusak. Ya, seperti ini aja. Seperti ini. Begini harus tertutup ya, teman-teman.
Ketika sudah tertutup ini nanti tinggal kita ikat di dahan atau ranting pohon yang sudah disiapkan ini. Ini kita ambil kawat, ini kawat sudah saya potong kemarin ya. Kita sesuaikan, aduh cedor nih. Coba saya tanam di ini kan sudah dikelupas ya. Jadi nanti akan bisa jadi media tanam yang kondusif untuk tanaman anggrek ini. Ya tidak boleh terlalu keras ya, jangan sampai nanti tekanan kawat ini akan merusak akar-akar yang sudah ada di dalam lapisan moss ini. Ini kita pelintir kawatnya ya, seperti ini. Dipelintir biar kencang menggunakan ini dadut seperti ini. Ini ya, ini sudah melekat. Mungkin perlu 3 kawat untuk bisa mengikat dengan aman seedling di batang pohon. Coba akan saya balik yang dari sini ya, biar nanti kelihatan ketika disorot kamera. Ya, dipelintir begini, tapi berikan ruang bawah ini agak longgar supaya akar bisa keluar melalui bagian bawah dari moss ini, karena akar dari pohon ini nantinya akan keluar untuk selanjutnya menempel di batang pohon kopi ini. Ya, kita rapikan potongannya biar enggak begitu kentara ya. Ya, kita sembunyikan di bawah moss. Ini tadi sudah 2 kawat ya. Satu lagi, waduh, kejedut-jedut terus nih kepala. Ya, tarik begini ya teman-teman, tarik ya begini, tarik, tapi jangan terlalu keras biar batang pohon anggreknya juga tidak rusak atau cedera. Nah, nantinya ketika nanti sudah keluar akar dan pohon anggrek ini sudah secara permanen menempel di dahan,
kawat-kawat ini bisa kita hilangkan ya, karena ini sifatnya adalah sementara sebelum pohon anggrek menempel secara permanen dengan akar-akarnya. Oh, ini masih kurang kencang yang sebelah sini. Jadi untuk mengikat pohon anggrek dan moss di batang pohon ini tidak mesti harus pakai kawat ya, bisa juga pakai tali, apakah itu tali rafia atau nilon atau mungkin yang lainnya. Yang penting bisa dengan mudah digunakan untuk menempelkannya di batang pohon kopi ini. Setelah ini tentunya harus kita yakinkan bahwa anggrek dan akar-akarnya itu tercukupi kebutuhan airnya, sehingga perlu ada penyiraman secara rutin setiap hari, pagi maupun sore, namun jangan terlalu banyak. Tapi karena sifat media ini kan juga poros ya, poros itu artinya air masuk tetapi tidak mengendap terlalu lama, sehingga memang harus sesering mungkin disiram. Tapi karena sifat anggrek tidak suka dengan air yang berlebihan, sehingga penyiraman secara berkala namun sedang-sedang saja. Dan sebelum tanaman ini nanti kita lepas, ini harus kita beri tambahan nutrisi juga. Kita semprot dengan pupuk atau vitamin B1 lagi, karena untuk merangsang pertumbuhan akar yang ada di dalam moss ini, yang nantinya akan keluar, menjulur keluar atau bahkan menempel di batang pohon ini. Ini adalah B1, vitamin untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga bisa juga untuk merangsang pertumbuhan daun, tapi utamanya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Ini cukup dicampurkan dengan air bening, kemudian bisa kita semprotkan di media atau kita kocorkan ke seedling yang kita tanam ini. Ini sudah saya campur dengan B1, dan setelah kita tanam di dahan ini harus kita yakinkan bahwa anggrek ini tidak kekurangan air, tidak kekurangan nutrisi atau vitamin, sehingga nanti pertumbuhannya akan bagus ya. Kita semprot, dan penyemprotan seperti ini tentunya harus rutin setiap hari, pagi maupun sore, karena sifat dari media anggrek ini yang tidak mudah menyimpan air dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu sesering mungkin disiram, tapi dengan jumlah atau ukuran yang secukupnya saja. Oke, sampai basah ya, nanti dia akan menetes secara perlahan dan akan habis dengan sendirinya. Ketika habis harus kita semprot lagi.
Jadi beda dengan ketika di media pot, air mungkin akan tersimpan lebih lama ya. Tapi kalau di media batang seperti ini, air akan cepat menguap karena memang langsung berhadapan dengan sinar matahari dan suhu panas di lingkungan atau di suhu ruangannya. Ini sudah cukup ya, sudah basah, dan mudah-mudahan nanti akan bisa tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.